Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia. Saya dari kelas 101. Di sini saya akan membahas materi bab 5 tentang lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Tujuan dari OJK itu sendiri adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ketiga, ada fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menggalengkan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan untuk tugas OJK, yang pertama adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua ada mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor jasa modal. Yang ketiga ada menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengenalan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Wewenang yang pertama ada perizinan untuk pendidikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber dasar manusia, merge, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua ada kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Struktur Dewan Komisioner. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden mereka dan memiliki hak suara yang sama. Pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan berwenang melakukan pembelaan hukum. Untuk hubungan kelembagaan, yang pertama ada kewajiban pemenuhan modal minimum bank, yang kedua ada sistem informasi perbankan yang terpadu, yang ketiga ada kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial dari luar negeri. Yang keempat, ada produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya. Yang kelima, ada penentuan institusi bank yang masuk kategori systematically important bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan terdiri atas Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Pinjaman Simpanan selaku anggota. B. Lembaga Jasa Keuangan Perbankan. Dalam UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank berdasarkan pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai pelayan. Yang pertama ada penghimpunan dana dari masyarakat, yang kedua ada penyalur dana ke masyarakat, yang ketiga ada pelayan masyarakat. Berdasarkan ketiga fungsi utama bank di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi bank tersebut adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Jenis bank.
Bank terdiri menjadi 8 jenis. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank pemerintah. Prinsip kegiatan usaha yang pertama ada prinsip kehati-hatian atau prudential principle, yang kedua ada prinsip kepercayaan atau fiduciary principle, yang ketiga ada prinsip kerahasiaan atau confidential principle, dan yang keempat ada prinsip mengenal nasabah atau know your customer principle. Untuk produk perbankan yang ada kredit pasti, yang pertama ada giro, yang kedua ada tabungan berjangka atau deposito berjangka, yang ketiga ada tabungan, yang keempat ada deposit on call, yang kelima ada deposit automatic rollover. Yang B ada kredit aktif, kredit rekening koran, kredit reimburse, kredit takrep, kredit dokumenter, dan kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Dan untuk jasa-jasa perbankan, yang A ada jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, yang C ada pengiriman atau transfer uang, yang D pemberian jaminan, E kartu kredit, F cek perjalanan, G inkaso, H ATM, dan I kartu debit. Alasan pemanfaatannya adalah menumbuhkan sikap hidup hemat, menambah penghasilan, memperkuat keamanan, meningkatkan produktivitas. Ada juga manfaat produk perbankan bagi masyarakat, contohnya ada tabungan siswa, pengiriman barang, dan asuransi. Dan juga manfaat produk perbankan bagi pengusaha yaitu simpanan giro, clearing, inkaso, dan berbagai jenis kredit. Lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah menyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Yang C ada pasar modal. Pengertian pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Lembaga penunjang pasar modal yaitu BPPAM, Bursa Efek, Akuntan Publik, Underwriter, Wali Amanah, Notaris, Konsultan Hukum, dan Lembaga Dearing. Peranan pasar modal antara lain, yang pertama ada pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha, yang kedua ada pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga ada pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat ada pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja, yang kelima ada pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yang keenam ada pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. Produk pasar modal ada saham, obligasi, right issue, dan warrant, serta reksadana. Mekanisme transaksi di pasar modal, penjualan dan pembelian surat berharga di bursa efek disebut pula dengan perdagangan di pasar sekunder. Adapun perdagangan di pasar primer, atau bisa juga disebut pasar perdana, terjadi saat pertama kali surat berharga diperjualbelikan oleh perusahaan yang menerbitkan surat berharga dan investor. Investasi di pasar modal. Proses investasi menjelaskan bagaimana seharusnya investor melakukan investasi dalam sekuritas. Sekuritas merupakan surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Prinsip kegiatan usaha. Di semua bursa berlaku prinsip good delivery. Maksudnya adalah setiap efek yang diperdagangkan adalah efek-efek yang siap untuk diserahkan. Hal yang sama juga berlaku bagi penjual. Ada jaminan bahwa penjual akan mendapatkan hasil dari penjualannya. Prinsip ini disebut dengan istilah good fund. Kemudian asuransi, menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD disebutkan asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Tiap persetujuan pertanggungan harus didasarkan pada dokumen yang disebut surat perjanjian asuransi atau umum disebut polis. Polis adalah dokumen perjanjian tertulis antara pihak penanggung dan tertanggung yang memuat berbagai persyaratan atau ketentuan perjanjian. Fungsi asuransi yang pertama adalah mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. Yang kedua ada fungsi sekunder yaitu pendorong
pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya, pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai risiko potensial, pengendalian kerugian dan manfaat sosial yaitu mempercepat pemulihan ekonomi. Peran asuransi yaitu ada memberikan keamanan, menghasilkan sumber dana, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk prinsip kegiatan usaha asuransi, yang pertama ada answerable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua ada utmost good faith atau dengan itikat baik. Yang ketiga ada proximate cause atau penyebab dominan. Yang keempat ada indemnity atau pengganti kerugian. Yang kelima ada subrogation atau subrogasi. Yang keenam ada contribution atau kontribusi. Jenis asuransi dari segi sifatnya asuransi sosial atau asuransi wajib. Yang kedua ada asuransi sukarela. Dan dari jenis objek atau bidang usahanya, asuransi orang, asuransi umum atau asuransi kerugian, perusahaan reasuransi umum, dan juga ada perusahaan asuransi sosial. Produk asuransi ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Dari segi objek dan bidang usahanya, asuransi orang, asuransi umum atau asuransi kerugian, perusahaan reasuransi umum, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Data pensiun. Data pensiun adalah badan hukum yang mengolah dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga yang mengurus pertanggungjawaban pensiun disebut lembaga dana pensiun. Terdapat dua jenis program pensiun, yaitu program pensiun manfaat pasti, dan yang B ada program pensiun iuran pasti. Fungsinya yaitu yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sebelum mencapai usia pensiun. Perannya yaitu penyediaan biaya hidup di hari tua, sarana peningkatan ekonomi, dan penambahan motivasi dan ketenangan kerja. Jenisnya yaitu dana pensiun pemberian kerja. DPKK merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Yang B ada dana pensiun lembaga keuangan. DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun adalah menghimpun dan mengelola dana guna memelihara keseimbangan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Produknya yaitu dana pensiun dengan konsep tabungan dan dana pensiun plus asuransi jiwa. Lembaga pembiayaan. Pengertiannya yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal. Unsurnya yaitu badan usaha, kegiatan pembiayaan, penyediaan dana yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan, barang modal, tidak menarik secara langsung atau non-deposit taking. Dan yang terakhir ada masyarakat. Prinsip kegiatan usaha ada beberapa, yaitu karakter, yang kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat ada collateral, yang kelima ada condition. Untuk produknya ada lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga. Yang kedua ada leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang G ada pegadaian. Pengertiannya adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak perusahaan umum atau perum. Penggadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Fungsinya yaitu mengolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. Yang B ada menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. Yang C ada mengolah keuangan, perlengkapan kepegawaian, dan diklat. Yang D ada mengolah organisasi, tata kerja, dan tata laksana. E ada melakukan penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada mengawasi mengelola perusahaan. Perannya adalah menyediakan pola pembiayaan suatu sistem gadai. Pola pembiayaan ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dengan administrasi sederhana. Kehadiran pegadaian di tengah masyarakat juga dapat digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan. Jenis
Pegadaian dibedakan atas pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip kegiatan usahanya ada penghimpunan dana dan penggunaan dana. Produknya ada pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Yang kedua ada penaksiran nilai barang, yang ketiga ada penitipan barang, dan yang keempat ada jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap dan gold counter atau penjualan emas.